Sorry. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Ririn. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama yaitu Yusefia Putri Yuniar, Alia Rahmawati, Desi Fitri Natalia, Syahroni Ipung Jaya, saya sendiri Muhammad Rizky Aditya dan Renat Karlivan akan mempresentasikan hasil tugas dari tentang masa perkembangan anak. Yang pertama, masa kanak-kanak awal. Secara kronologis atau urutan waktu, masa kanak-kanak awal adalah masa perkembangan dari usia 2 sampai 6 tahun. Perkembangan biologis berjalan pesat, tetapi secara sosiologis masih sangat terikat oleh lingkungan dan keluarganya. Masa kanak-kanak awal disebut masa estetika karena pada masa ini merupakan saat terjadinya perasaan keindahan. Masa kanak-kanak awal disebut juga masa indera karena pada masa ini penginderaan anak-anak berkembang pesat. Masa kanak-kanak awal disebut juga masa menentang karena anak-anak senang mengadakan eksplorasi atau efek perkembangan. Pada masa ini, anak-anak memiliki sikap egosentris, di mana selalu memandang segala sesuatu dari sudut pandangnya sendiri. Pada masa ini, anak-anak banyak meniru, banyak bermain, ataupun berhayal, sehingga itu akan memberikan keterampilan dan pengalaman terhadap si anak. Masa kanak-kanak awal dimulai sebagai penutup masa bayi. Masa kanak-kanak awal berakhir sampai dengan sekitar usia masuk sekolah dasar. B. Ciri-ciri kanak-kanak awal secara umum, yaitu yang pertama, usia yang mengandung masalah atau usia sulit, usia bermain, usia prasekolah, usia belajar kelompok, usia menjelajah dan banyak bertanya, usia meniru dan kreatif. Lalu C. Perkembangan masa kanak-kanak awal. Yang pertama ada pertumbuhan fisik. Pada masa kanak-kanak awal, rata-rata anak bertumbuh tinggi 6,25 cm dan bertambah beratnya 2,5 sampai 3,5 kg setiap tahun. Pada usia 6 tahun, berat anak harus mencapai kurang lebih 7 kali berat pada waktu lahir. Selama 4 sampai 6 bulan pertama masa kanak-kanak awal, 4 gigi geraham belakang sudah muncul. Akhir masa ini biasanya anak-anak memiliki 1 atau 2 gigi tetap di depan dan di beberapa celah. Satu perkembangan masa kanak. B. Perkembangan motorik. Awal masa kanak-kanak merupakan masa yang paling baik untuk mempelajari keterampilan tertentu karena 3 alasan menurut Harlock, yaitu yang pertama anak senang mengulang-ulang, lalu anak-anak bersifat pemberani. Yang ketiga, anak mudah dan cepat belajar karena tubuhnya masih lentur dan keterampilannya masih sedikit. Keterampilan umum yang sering dilakukan anak-anak biasanya berkaitan dengan keterampilan tangan dan kaki. Pada usia 1,5 sampai 3,5 tahun, anak harus belajar mandi dan berpakaian sendiri, mengikat tali sepatu, serta menyisir rambut dengan sedikit bantuan. Antara usia 5 sampai 6 tahun, sebagian besar anak sudah pandai melempar dan menangkap bola, menggunakan gunting, membentuk tengah liat, mewarnai, dan lain-lain. Yang C yaitu perkembangan intelektual. Yang ke-1 ada kognitif. Pada masa kanak-kanak awal, anak berpikir konvergen menuju ke suatu jawaban yang paling mungkin dan paling benar terhadap suatu persoalan. Dalam tahapan ini, anak belajar menggunakan dan mempresentasikan objek dengan gambaran dan kata-kata. Menurut teori perkembangan kognitif Piaget, anak pada masa kanak-kanak awal berada pada tahap perkembangan praoperasional 2-7 tahun. Adapun ciri-ciri berpikir pada tahap praoperasional adalah sebagai berikut. A. Anak mulai menguasai fungsi simbolis. B. Terjadi tingkah laku imitasi. C. Cara berpikir anak egosentris. D. Cara berpikir anak centralized, yaitu terpusat pada suatu dimensi saja.
E. Berpikir irreversible atau tidak dapat dibalik. F. Berpikir terarah statis. 2. Bahasa dan bicara. Bahasa dibutuhkan untuk komunikasi dengan dunia luar. Bahasa yang dimaksud adalah bahasa tutur kata yang dapat dimengerti oleh sesama manusia. Menurut Karl Bahler, ada 3 faktor yang menentukan dalam teori bahasa, yakni A. Kungabe atau Apple, yakni fungsi bahasa untuk menyatakan apa yang terjadi dalam si pembicara. Auslosung, Ausdruck, yakni fungsi untuk menimbulkan reaksi sosial. Darstellung, yakni fungsi untuk melukis suatu keadaan secara objektif, meletakkan atau mengerti hubungan antara hal yang satu dengan yang lain, dapat memformulasi ide-ide. Perkembangan bahasa anak dipengaruhi oleh imitasi. Jadi, bila tidak ada yang ditiru atau diimitasi, maka tidak ada input perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa yang didasarkan pada imitasi dipengaruhi oleh teori belajar sosial atau social learning theory dari Bandura, yakni perkembangan bahasa membutuhkan stimulasi dari luar yang termasuk di sini adalah pembelajaran modeling. Perkembangan bahasa juga dipengaruhi oleh teori language acquisition device dari Chomsky, yakni dalam diri seseorang anak ada suatu pembawaan untuk membuat sistematik sendiri mengenai bahasa, seakan merangkum dan menyusun bahasa itu di dalam dirinya. Hal ini dapat menerangkan mengapa anak dapat mengeluarkan bahasa yang khas. 3. Perkembangan sosial emosional. Selanjutnya, Mas. Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial emosional pada masa kanak-kanak awal. A. Kegiatan bermain anak. Bermain adalah media atau sarana belajar yang luar biasa. Tentunya bagi anak-anak kecil, permainan sosiodrama, bermain berpura-pura akan membantu dari imajinasi anak agar berkembang secara luar biasa. B. Otonomi dan inisiatif yang berkembang. Anak-anak prasekolah yang awalnya hanya memperhatikan kebutuhan dan keinginan sendiri dengan ketergantungan yang kuat pada pemeliharaan keluarga, beralih ke tingkat kemandirian yang lebih tinggi dan penguasaan terhadap lingkungan. C. Perasaan tentang diri atau self. Pada saat berinteraksi dengan orang lain, anak-anak mengembangkan perasaan tentang dirinya atau sering disebut konsep diri. Anak-anak bila diminta untuk menggambarkan diri mereka sendiri, mereka akan cenderung menggunakan tanda-tanda fisik sebagai acuan. D. Hubungan teman sebaya. Semakin populer seorang anak, pada umumnya anak semakin mampu menginterpretasi, memprediksi, dan merespon perilaku orang lain. Begitu pula sebaliknya. E. Konflik sosial. Apabila seorang anak tidak dapat mengatasi konflik sosial secara verbal, maka ia akan beralih menggunakan kekerasan fisik untuk mengatasinya. F. Perilaku prososial. Perilaku prososial terlihat apabila anak menunjukkan empati atau altruisme atau perhatian terhadap kesejahteraan orang lain tanpa memperhatikan diri sendiri. J. Ketakutan-ketakutan anak. Pada masa ini, anak mampu mengembangkan berbagai emosi-emosi dan sudah mampu menggunakan bahasa untuk memberi nama pada emosi yang dialami. Misalnya, saya takut. Pemahaman gender. Pada usia kurang lebih 2 tahun, anak menggunakan istilah yang berkaitan dengan gender seperti anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, dan cenderung menunjukkan kesenangannya pada mainan yang sesuai dengan jenis kelaminnya. Yang keempat, ada perkembangan moral. Dengan mengambil sudut pandang orang lain akan membantu anak memahami apa yang benar dan apa yang salah. Melalui interaksi anak dengan orang lain, ia segera menangkap apa yang diharapkan dalam situasi sosial, dan anak akan sampai pada perkembangan sejumlah pemahaman sosial. Ketika anak berinteraksi, mereka akan berhubungan dengan konsep tentang keadilan, kejujuran, kewajiban, dan kebaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Yosefia, silakan.
Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Yosefia Putri Yuniar dengan NPM 032. Boleh minta tolong untuk slide-nya digeser, Mas? Ya, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai masa kanak-kanak akhir, di mana dalam bab ini cakupannya yaitu ada yang pertama pertumbuhan fisik, yang kedua ada perkembangan kognitif, yang ketiga ada perkembangan bicara, yang keempat ada kegiatan bermain, yang kelima ada perkembangan moral, yang keenam ada minat membaca, dan yang ketujuh atau terakhir ada teman sebaya. Sebelumnya, masa kanak-kanak akhir sering disebut sebagai masa usia sekolah atau masa sekolah dasar. Nah, masa ini dialami pada anak usia 6-11 tahun. Pada masa ini, anak sudah matang bersekolah dan sudah siap untuk masuk sekolah dasar atau SD. Selanjutnya, masuk sekolah untuk pertama kalinya memberikan pengalaman baru yang menuntut anak untuk mengadakan penyesuaian dengan lingkungan sekolah tentunya. Juga menjadi siswa kelas 1 merupakan peristiwa penting bagi kehidupan anak, sehingga mengakibatkan perubahan dalam sikap, nilai, dan perilaku. Dan pada awal masuk sekolah, sebagian anak mengalami gangguan keseimbangan dalam penyesuaian diri dengan lingkungan sekolah, atau mungkin proses adaptasinya. Selanjutnya yang pertama adalah pertumbuhan fisik. Nah, pertumbuhan fisik ini cenderung lebih stabil atau tenang sebelum memasuki masa remaja yang pertumbuhannya begitu cepat. Masa yang tenang ini diperlukan oleh anak untuk belajar berbagai kemampuan akademik. Selain itu, anak akan menjadi lebih tinggi, lebih berat, lebih kuat, serta belajar berbagai keterampilan. Kenaikan tinggi dan berat badan bervariasi antara anak yang satu dengan yang lain. Keterampilan gerak mengalami kemajuan pesat juga, jadi semakin lancar dan lebih terkoordinasi dibanding dengan masa yang sebelumnya. Selain itu, kegiatan fisik juga sangat perlu untuk mengembangkan kestabilan, juga untuk melatih koordinasi, menyempurnakan berbagai keterampilan. Selain itu, kebutuhan untuk selalu bergerak perlu bagi anak karena energinya yang terpupuk pada anak perlu penyaluran atau perlu disalurkan. Dan yang terakhir yaitu perbedaan seks dalam pertumbuhan fisik lebih menonjol dibanding tahun-tahun sebelumnya yang bahkan hampir tidak nampak. Selanjutnya yaitu perkembangan kognitif. Nah, dalam perkembangan kognitif ini, menurut Piaget, pada masa anak-anak akhir itu berada dalam tahap operasi konkret dalam berpikir, yaitu usia 7-11 tahun, di mana konsep yang pada awal masa kanak-kanak merupakan konsep yang samar-samar dan tidak jelas, sekarang menjadi lebih konkret. Selanjutnya ada perkembangan kognitif, itu menggambarkan bagaimana kemampuan berpikir anak berkembang dan berfungsi. Kemampuan berpikir ditandai dengan adanya aktivitas-aktivitas mental, seperti contohnya itu mengingat, memahami, dan mampu memecahkan masalah. Anak di sini juga lebih mampu berpikir, belajar, mengingat, dan berkomunikasi, karena proses kognitifnya tidak lagi egosentrisme dan lebih logis. Lalu selanjutnya ada perkembangan bicara. Jadi berbicara merupakan suatu cara untuk berkomunikasi yang terpenting dalam berkelompok. Anak belajar bagaimana berbicara dengan baik dalam berkomunikasi dengan orang lain. Anak juga bicara lebih terkendali dan terseleksi. Anak menggunakan kemampuan bicara sebagai bentuk komunikasi, bukan semata-mata sebagai bentuk latihan verbal saja. Kemampuan berbicara juga ditunjang oleh perbendaharaan kosakata yang dimiliki. Yang nomor 4 adalah kegiatan bermain. Dibanding dengan masa sebelumnya, anak pada masa kanak-kanak akhir sudah masuk sekolah, sehingga mau tidak mau akan mengarungi waktu bermain daripada masa sebelumnya. Dan juga permainan yang disukai cenderung kegiatan bermain yang dilakukan secara berkelompok. Bermain secara berkelompok memberikan peluang dan pelajaran kepada anak untuk berinteraksi, bertenggang rasa dengan sesama teman. Yang kelima ada perkembangan moral. Perkembangan moral ditandai dengan kemampuan anak untuk memahami aturan, norma, dan etika yang berlaku di masyarakat. Perkembangan moral terlihat dari perilaku moralnya di masyarakat yang menunjukkan kesesuaian dengan nilai dan norma di masyarakat. Menurut Piaget, antara usia 5-12 tahun, konsep anak mengenai keadilan sudah berubah. Pengertian yang kaku tentang benar dan salah yang telah dipelajari dari orang tua menjadi berubah. Selain itu, Piaget juga berpendapat bahwa anak yang lebih muda di usia 4-7 tahun ditandai dengan moral yang heteronomus, sedangkan anak pada usia 10 tahun, mereka sudah bergerak ke tingkat yang lebih tinggi yang disebut moralitas autonomus.
Selanjutnya, Kohlberg atau Duska dan Welm pada tahun 1981, 59 menyatakan perkembangan moral pada 3 tingkatan, yakni yang pertama ada tingkatan prakonvensional, di mana anak peka terhadap peraturan-peraturan yang berlatar belakang budaya dengan penilaian baik buruk, benar salah. Tetapi anak dapat mengartikannya dari sudut akibat fisik suatu tindakan. Yang selanjutnya ada tindakan konvensional anak. Di sini anak memenuhi harapan-harapan keluarga, kelompok, atau agama yang dianggap sebagai sesuatu yang berharga pada dirinya sendiri. Jadi anak tidak peduli apapun akibat-akibat yang mungkin akan terjadi. Selanjutnya di sini ada tingkatan pasca konvensional. Di tahap ini ditandai dengan adanya usaha yang jelas untuk mengartikan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang sahih serta dapat dilaksanakan, terlepas dari otoritas kelompok atau orang yang memegang prinsip-prinsip tersebut. Selanjutnya yang keenam ada minat membaca. Sampai usia 8 tahun, anak membaca penuh semangat, terutama tentang cerita-cerita fiksi. Lalu pada usia 9 tahun, kesenangan membaca mencapai puncaknya. Bacaan yang realistis mulai digemari, terutama oleh anak laki-laki. Sifat ingin tahu pada anak laki-laki ini lebih menonjol daripada anak perempuan biasanya. Lalu sebabnya, hal itu menjadi sebab anak laki-laki itu cenderung menyukai buku tentang petualangan, sejarah, hobi, dan juga sport. Sebaliknya, anak perempuan lebih menyukai cerita-cerita binatang, meskipun ya sifatnya itu lebih realistis dari sebelumnya. Puisi, cerita-cerita dari kitab suci, dan sebagainya. Lalu pada usia 10-12 tahun, perhatian membaca mencapai puncaknya, sehingga materi bacaan semakin luas. Anak laki-laki menyenangi hal-hal yang sifatnya menggemparkan, misterius, dan kisah-kisah petualangan. Anak perempuan menyenangi cerita kehidupan seputar rumah tangga. Dari kegiatan membaca inilah, anak akhirnya memperkaya perbendaharaan kata dan juga tata bahasa sebagai bekal untuk berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, ada teman sebaya. Pada umumnya, teman sebaya adalah teman sekolah atau teman bermain di luar sekolah. Pengaruh teman sebaya itu sangat besar bagi arah perkembangan anak, baik sifatnya positif maupun negatif. Jadi minat terhadap kegiatan kelompok sebaya di sini mulai timbul, karena mereka memiliki teman-teman sebaya untuk melakukan kegiatan bersama. Integritas dengan kelompoknya pun pasti juga cukup tinggi, karena ada keterkaitan antara satu sama lain, sehingga mereka pasti merasa perlu untuk bersama-sama. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya perkenalkan, nama saya Alia Rahmawati dengan NIM 034. Terima kasih Mbak Yosefia. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang masa perkembangan pranatal. Masa perkembangan pranatal disebut juga, bisa next slide Mas, disebut juga masa sebelum kelahiran atau masa kehamilan, bisa juga masa kandungan. Ya, masa pranatal ini dimulai sejak dari pembuahan sampai bayi akan lahir. Periode ini atau masa perkembangan pranatal ini merupakan periode tersingkat dan juga periode terpenting dari semua tahap perkembangan. Kemudian yang ketiga, awal mula kehidupan atau menyatunya sel telur dan sel sperma. Jadi awal mula kehidupan itu dimulai dari bersatunya sel telur dari perempuan dan sel sperma dari laki-laki. Nah, masing-masing sel ini mengandung kromosom, dan tiap kromosom ini mengandung gen yang berarti akan membawa jenis kelamin. Untuk sel perempuan ini terdapat 23 kromosom dan tentunya gen X. Untuk sel laki-laki ini berjumlah 22 pasang kromosom dengan satu kromosom tidak berpasangan, bisa X, bisa Y. Jadi ketika sel telur ini dibuahi oleh sel sperma pembawa kromosom X, anak ini akan menjadi anak perempuan. Namun ketika sel telur ini dibuahi oleh sel sperma pembawa kromosom Y, maka akan menjadi anak laki-laki. Nah, ketika dua sel tersebut ini menyatu, disebut zigot, dan kemudian zigot ini membelah, inilah awal mula dari anak kembar.
Nah, namun ketika ini zigot tidak membelah, akan menjadi anak tunggal. Kemudian berikutnya, pada tahap perkembangan pranatal, ada zigot, embrio, dan janin. Yang pertama zigot. Zigot dimulai sejak pembuahan sampai akhir minggu kedua. Ciri-cirinya, ukurannya sebesar kepala peniti, masih sangat kecil, dan semakin waktu terbagi menjadi dua lapisan, yakni lapisan dalam dan lapisan luar. Lapisan dalam ini menjadi individu baru, dan lapisan luar ini akan menjadi ari-ari, tali pusar, dan juga selaput pembungkus janin. Berikutnya embrio. Embrio ini dimulai dari akhir minggu kedua sampai akhir bulan kedua. Embrio dari zigot menjadi manusia kecil. Perkembangannya dimulai dari bagian kepala, terakhir ke bagian tubuh. Kemudian semua bagian penting sudah terbentuk, bagian luar maupun bagian dalam. Yang terakhir atau yang ketiga ini janin. Terhitung dari akhir bulan kedua sampai lahir, 9 bulan. Rata-rata 9 bulan. Janin pada akhir bulan ke-7 atau ke-8 ini sudah cukup berkembang dan anggota tubuh ini sudah lengkap dan dapat hidup bila lahir sebelum waktunya, meskipun dengan ukuran yang lebih kecil dibanding ukuran yang normal. Kemudian yang terakhir ada pentingnya kehamilan. Tadi di awal sudah saya sampaikan, masa pranatal adalah masa yang penting. Kenapa? Karena terjadi awal pembentukan pada individu baru. Ada beberapa hal yang bisa berpengaruh terhadap individu baru tersebut. Yang pertama, kondisi ibu ketika hamil. Apakah kondisi ibunya ini sehat atau sedang sakit, baik secara fisik maupun psikis? Apakah ibunya ini merasa bahagia atau tertekan? Berikutnya, apa yang dikonsumsi ibu ini juga berpengaruh. Apakah ibu ini mengkonsumsi gizi yang cukup atau kurang? Yang ketiga ada sikap dari orang-orang terhadap ibu atau individu ini. Kenapa bisa berpengaruh? Misalnya sikap orang-orang sekitar ini, sikap nenek dari calon bayi ini. Ketika nenek ini senang akan hadirnya atau sangat menunggu kelahiran individu baru ini, si nenek akan memperhatikan bagaimana kesehatan ibu dengan mungkin mengajak selalu berbahagia, positive thinking, dan lain sebagainya, juga memberikan nutrisi-nutrisi yang baik, memberikan makanan dengan gizi yang cukup dan sempurna, seperti itu ya. Namun ketika si nenek ini tidak senang dengan akan hadirnya si calon individu baru ini, si nenek tentunya akan menyampaikan atau menghadirkan perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan terhadap ibu. Entah itu sesuatu yang membuat ibu ini tertekan, gelisah, cemas, takut, khawatir, dan perasaan-perasaan negatif lainnya, seperti itu. Kemudian juga ada yang terakhir, yang bisa berpengaruh terhadap calon individu baru ini, yakni lingkungan sekitar. Atau misalnya ibu ini sedang bekerja di pabrik bahan kimia, kemudian di rumah sakit, dengan berkumpul dengan orang-orang yang sakit tentunya, di apotik, di pabrik, dan lain-lain yang tentunya hal itu dapat berpengaruh pada kondisi ibu dan calon bayinya. Makanya perkembangan prenatal ini adalah perkembangan yang penting dan perlu diperhatikan dan sangat diperhatikan. Sekian presentasi dari saya, materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, sepertinya Zoom meeting kita terbatasi waktunya, jadi kita akan membagi video ini menjadi 2. Ini adalah part pertama video presentasi kami, nanti akan dilanjut di video di part kedua. Terima kasih.